Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilda Yeriana Fitri Putri Ruing dengan NIM C1B023017. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen hubungan pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Pada video kali ini terdapat sebuah studi kasus, yaitu Kopi Belahan Jiwa adalah sebuah kedai kopi lokal yang cukup populer di kota Jambi. Mereka dikenal dengan biji kopi pilihan, suasana kedai yang nyaman, dan pelayanan yang ramah. Selama beberapa tahun pertama, Kopi Belahan Jiwa berhasil membangun basis pelanggan setia yang cukup besar, yang sering datang untuk menikmati kopi pagi, bersantai di sore hari, atau bahkan mengadakan pertemuan kecil. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Kopi Belahan Jiwa mulai menghadapi tantangan. Beberapa pelanggan setia mulai jarang terlihat, dan ulasan daring menunjukkan adanya peningkatan keluhan, terutama terkait dengan waktu tunggu yang lebih lama saat jam sibuk dan kurang responsifnya staf saat ada masalah atau permintaan khusus. Salah satu contohnya adalah Rania, seorang pelanggan setia yang biasanya datang hampir setiap hari untuk membeli kopi latte favoritnya. Suatu pagi, Rania memesan kopi seperti biasa, namun barista yang bertugas salah membuat pesanannya. Ketika Rania menyampaikan keluhan dengan sopan, barista tersebut tampak acuh tak acuh dan hanya mengganti pesanannya tanpa meminta maaf atau menawarkan kompensasi apapun. Pengalaman ini membuat Rania kecewa dan ia memutuskan untuk mencoba kedai kopi lain di dekat kantornya. Manajemen Kopi Belahan Jiwa mulai menyadari adanya penurunan kepuasan pelanggan dan dampak terhadap bisnis mereka. Mereka menyadari bahwa mempertahankan pelanggan setia sama pentingnya, bahkan lebih penting daripada menarik pelanggan baru. Mereka pun mulai mempertimbangkan bagaimana peran tim customer service mereka dapat dioptimalkan untuk memperbaiki situasi ini, memperkuat kembali hubungan dengan pelanggan. Lalu dari studi kasus tersebut, kami diminta untuk, yang pertama, identifikasi masalah utama yang dihadapi oleh Kopi Belahan Jiwa dalam konteks manajemen hubungan pelanggan. Yang kedua, menurut Anda, bagaimana pengalaman Rania menggambarkan pentingnya peran customer service dalam mempertahankan loyalitas pelanggan? Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 peran kunci yang harusnya dimainkan oleh tim customer service Kopi Belahan Jiwa dalam upaya memperbaiki hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Berikan contoh tindakan konkret untuk setiap peran tersebut. Lalu yang keempat, strategi apa saja yang dapat diimplementasikan oleh manajemen Kopi Belahan Jiwa untuk memberdayakan tim customer service agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan proaktif dalam membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Dan yang terakhir, bagaimana Kopi Belahan Jiwa dapat memanfaatkan umpan balik pelanggan, termasuk keluhan seperti yang dialami Rania, sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat manajemen hubungan pelanggan mereka. Baik, yang pertama, identifikasi masalah utama yang dihadapi oleh Kopi Belahan Jiwa dalam konteks manajemen hubungan pelanggan. Masalah utama yang dihadapi oleh Kopi Belahan Jiwa adalah terjadinya penurunan kepuasan dan loyalitas pelanggan, khususnya pelanggan setia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penting dalam konteks manajemen hubungan pelanggan, seperti meningkatnya keluhan terhadap pelayanan, waktu tunggu yang lama, dan kurangnya responsivitas terhadap permintaan pelanggan yang bersifat khusus. Kasus yang dialami oleh pelanggan setia seperti Rania menunjukkan bahwa pelayanan yang tidak konsisten dan kurangnya empati terhadap staf dapat menyebabkan pelanggan merasa kecewa hingga membeli untuk berhenti berkunjung. Ini menunjukkan bahwa Kopi Belahan Jiwa menghadapi tantangan dalam mempertahankan standar layanan yang tinggi dan menjalin hubungan emosional yang kuat dengan pelanggan mereka. Lalu yang kedua, menurut Anda, bagaimana pengalaman Rania menggambarkan pentingnya peran customer service dalam mempertahankan loyalitas pelanggan? Pengalaman Rania sangat jelas menggambarkan pentingnya peran customer service dalam menjaga loyalitas pelanggan. Sebagai pelanggan yang rutin membeli kopi dan memiliki minuman favorit, Rania tentu memiliki ekspektasi tinggi terhadap layanan yang konsisten. Ketika pesanannya tidak sesuai dan tidak ditanggapi dengan sikap yang ramah, serta tanpa adanya permintaan maaf, hal ini membuatnya merasa tidak dihargai sebagai pelanggan. Keputusan Rania untuk tidak kembali menunjukkan betapa krusialnya pelayanan yang baik dalam membangun dan mempertahankan loyalitas. Jika customer service gagal dalam memberikan solusi yang cepat, empatik, dan profesional, maka potensi kehilangan pelanggan, bahkan pelanggan setia menjadi sangat besar. Lalu yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 peranan kunci yang seharusnya dimainkan oleh tim customer service Kopi Belahan Jiwa dalam upaya memperbaiki hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka, serta berikan contoh tindakan konkret untuk setiap peran tersebut. Yang pertama, sebagai pendengar aktif. Tim customer service harus memiliki kemampuan mendengar secara aktif setiap masukan, keluhan, atau kritik dari pelanggan. Mereka harus menunjukkan empati dan kepedulian terhadap kebutuhan dan pengalaman mereka. Contoh tindakan konkretnya,
Menyediakan saluran umpan balik pelanggan yang efektif seperti kontak saran digital atau form online yang dipantau secara rutin serta menjawab setiap keluhan dengan cepat dan ramah. Lalu yang kedua, sebagai penyelesaian masalah. Customer service harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, tepat, dan profesional. Mereka harus mampu mencari solusi tanpa menunda waktu dan memberikan kepuasan kepada pelanggan yang mengalami kendala. Contoh tindakan konkretnya, setiap terjadi kesalahan pesanan seperti kasus Rania, barista harus segera meminta maaf, menawarkan pengganti produk tanpa biaya, dan memberikan kompensasi kecil seperti voucher diskon sebagai bentuk permintaan maaf. Lalu yang ketiga, sebagai pembangun hubungan. Membangun dan menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan sangat penting. Customer service harus mampu menciptakan pengalaman yang personal dan positif agar pelanggan merasa dihargai. Contoh tindakan konkretnya, mengingat nama pelanggan tetap, mencatat preferensi mereka, dan memberikan kejutan kecil seperti ucapan selamat ulang tahun atau promo khusus untuk pelanggan loyal. Lalu yang keempat, strategi apa saja yang dapat diimplementasikan oleh manajemen kopi belahan jiwa untuk memberdayakan tim customer service agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan proaktif dalam membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Manajemen kopi belahan jiwa dapat menerapkan beberapa strategi berikut. Yang pertama, pelatihan rutin dan pengembangan karyawan. Untuk menjaga kualitas pelayanan yang prima, Kopi Belahan Jiwa dapat secara rutin menyelenggarakan pelatihan bagi seluruh staf, baik barista, kasir maupun manajer. Materi pelatihan dapat mencakup keterampilan komunikasi efektif, teknik penanganan konflik, pendekatan pelayanan pelanggan berbasis empati, serta pelatihan khusus mengenai nilai-nilai merek dan budaya perusahaan. Lalu yang kedua, penerapan teknologi CRM atau Customer Relationship Management. Implementasi sistem CRM memungkinkan pengelolaan data pelanggan yang lebih terstruktur dan efisien. Sistem ini dapat mencatat riwayat transaksi, preferensi minuman, hari ulang tahun, serta frekuensi kunjungan pelanggan. Dengan informasi ini, Kopi Belahan Jiwa dapat memberikan pelayanan yang lebih personal, seperti memberikan rekomendasi minuman favorit, promosi khusus yang relevan, atau ucapan ulang tahun yang hangat. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan secara signifikan. Lalu yang ketiga, pemberian insentif dan reward. Untuk mendorong semangat kerja dan meningkatkan motivasi karyawan dalam memberikan layanan terbaik, sistem penghargaan dan insentif sangat penting. Program seperti Employee of the Month berdasarkan penilaian pelanggan, pencapaian penjualan, atau kerjasama tim dapat diterapkan. Lalu yang keempat, pembuatan SOP pelayanan pelanggan. Menyusun standar operasional prosedur atau SOP yang jelas dan mudah dipahamin dalam menghadapi berbagai situasi pelayanan sangat krusial. SOP ini mencakup bagaimana menyambut pelanggan, menangani keluhan, proses pengambilan pesanan, serta prosedur penutupan outlet. Dengan SOP yang baik, setiap staf memiliki pedoman yang sama dalam bertindak, sehingga tercipta pengalaman pelanggan yang konsisten di seluruh cabang Kopi Belahan Jiwa. Lalu yang kelima, membangun budaya perusahaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan sebaiknya menjadi bagian dari budaya perusahaan yang ditanamkan sejak proses rekrutmen hingga pelatihan karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyisipkan nilai-nilai pelayanan dalam visi dan misi perusahaan, serta menjadikannya sebagai tolak ukur dalam evaluasi kinerja. Seluruh elemen perusahaan, dari manajemen hingga staf lapangan, perlu memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan. Budaya ini juga mencakup keterbukaan terhadap umpan balik dan perbaikan berkelanjutan. Lalu yang kelima dan terakhir, bagaimana Kopi Belahan Jiwa dapat memanfaatkan umpan balik pelanggan, termasuk keluhan seperti yang dialami Rania, sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat manajemen hubungan pelanggan mereka. Umpan balik pelanggan, baik positif maupun negatif, adalah aset berharga yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan. Dalam kasus Rania, keluhannya dapat dijadikan sebagai sinyal penting bahwa ada ketidaksesuaian antara ekspektasi pelanggan dan kenyataan di lapangan. Dan Kopi Belahan Jiwa dapat, yang pertama, melakukan analisis keluhan secara rutin, mengumpulkan dan menganalisis data keluhan pelanggan untuk mengidentifikasi pola masalah yang berulang. Lalu yang kedua, membuat program tindak lanjut khusus. Setiap keluhan harus ditindaklanjuti secara pribadi, termasuk memberikan jawaban langsung dan solusi konkret. Lalu yang ketiga, mengajak pelanggan dalam perbaikan, melibatkan pelanggan dalam survei kepuasan atau forum diskusi untuk mendapatkan saran yang membangun. Lalu yang keempat, meningkatkan transparansi dan komunikasi. Menunjukkan kepada pelanggan bahwa masukan mereka direspon dan ditindaklanjuti dengan perubahan nyata. Lalu yang terakhir,
Membangun reputasi yang responsif dan adaptif. Ketika pelanggan melihat bahwa keluhannya ditangani dengan serius, mereka akan merasa dihargai dan lebih cenderung untuk tetap setia. Dari penjelasan yang sudah diberikan, dapat disimpulkan bahwa studi kasus kopi belahan jiwa menunjukkan bahwa keberhasilan dalam membangun loyalitas pelanggan tidak hanya bergantung pada kualitas produk, tetapi juga pada kualitas pelayanan, khususnya peran customer service. Pelanggan setia seperti Rania dapat berpaling jika merasa tidak dihargai dan tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat peran customer service sebagai pendengar aktif, penyelesai masalah, dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Manajemen kopi belahan jiwa harus segera mengambil langkah strategis seperti pelatihan karyawan, pemanfaatan teknologi CRM, serta menciptakan budaya pelayanan yang berorientasi pada pelanggan. Umpan balik dari pelanggan, termasuk keluhan, harus dianggap sebagai peluang emas untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperbaiki sistem manajemen hubungan pelanggan secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang tepat, kopi belahan jiwa dapat memulihkan dan bahkan meningkatkan kembali loyalitas pelanggan setianya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.